Oke, jujur nih ya, gue itu orangnya nggak begitu tertarik sama anime yang bergenre sport. Tapi setelah gue nonton Blue Lock, pandangan gue tentang dunia olahraga mulai berubah. Yang awalnya cuma orang nolep yang menghabiskan waktu liburannya di rumah, sekarang malah jadi sering keluar rumah buat main bola sambil masang ekspresi kayak mau bunuh orang. Iblis dalam diriku menyuruhku untuk menendang. Dak! Waduh, kabur! Omongan setan dipercaya. Blue Lock adalah manga yang ditulis ceritanya oleh Muneyuki Kaneshiro, diilustrasikan oleh Yusuke Nomura, dan telah mendapat adaptasi animenya oleh studio 8-bit. Bercerita tentang seorang anak remaja yang bernama Isagi Yoichi, yang bermimpi menjadi pemain sepak bola yang hebat. Sedari kecil, dia sudah sangat menyukai permainan olahraga itu, dan ia terus berlatih untuk menjadi yang terbaik. Namun, ketika menginjak usia remaja, pada saat itu sekolahnya sedang bertanding melawan sekolah lain. Isagi ini dilema, apakah dia harus mencetak gol atau malah mengoper pada temannya. Kondisi saat itu, Isagi akan berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper, sedangkan waktu permainan akan segera berakhir. Jika berhasil mencetak 1 gol, maka pertandingan akan berakhir seri. Akan tetapi, temannya datang dan meminta operan kepada Isagi. Karena posisi temannya itu lebih menguntungkan, Isagi pun mengoper bolanya tersebut. Yos, dengan begini setidaknya kami tidak akan kalah. Ya, timnya kalah karena teman kampretnya ini gagal mencetak gol. Kekalahan tersebut membuat Isagi menjadi sedih dan frustasi. Seandainya aku lebih memilih untuk menendang, mungkin hasilnya akan berbeda. Pemikiran tersebut terus menghantui Isagi pada saat itu. Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur dan timnya tidak bisa lolos ke turnamen nasional. Belum tamat woi. Keesokan harinya, Isagi menerima surat dari Asosiasi Sepak Bola Jepang. Isi surat tersebut adalah Isagi terpilih ke dalam pelatihan pemain sepak bola. Isagi menjadi bingung, padahal kemarin gue kalah, tapi kenapa gue yang terpilih dah? Karena penasaran, Isagi pun datang ke tempat pelatihan tersebut. Di sana, Isagi bertemu dengan banyak sekali pemain yang seumuran dengannya. Lalu tak lama berselang muncullah seorang pria yang bernama Jinpachi Ego yang memperkenalkan sebuah program uji coba bernama Blue Lock. Program ini bertujuan untuk mencari striker terbaik di antara para pemain yang ada di sana. Jadi singkatnya, para pemain ini akan diajak untuk melakukan battle royale, dan bagi pemain yang berhasil bertahan, maka dia akan dianggap sebagai striker terbaik. Sedangkan yang gagal akan dieliminasi dan karirnya sebagai pemain sepak bola akan langsung diberhentikan untuk selamanya. Sebagai seorang yang masih waras, sudah tentu Isagi akan gas coy, haha, piala dunia aku datang. By the way, kenapa gue jadi suka sama anime ini? Bukannya pada awalnya gue gak tertarik sama anime sport. Terus juga, kan ada anime sekolah yang lain. Kenapa harus Blue Lock? Oke, semua pertanyaan itu akan gue jawab di beberapa poin berikut ini. Kita bahas dulu dari ceritanya. Gue suka sama alur cerita dari anime ini. Bahkan gue sampai baca manganya karena saking penasaran sama kelanjutan ceritanya. Berbeda dari anime sepak bola lain, anime ini justru menghilangkan dasar pemahaman sepak bola itu sendiri. Maksudnya gimana? Jadi begini, kalian pasti tahu kan kalau sepak bola itu adalah sebuah permainan beregu, saling membantu, saling percaya, dan bekerja sama untuk meraih kemenangan, satu untuk semua. Tapi di Blue Lock, pemainnya justru dilatih untuk mengedepankan egonya sendiri. Siapapun yang mencetak gol terbanyak, maka pemain itulah yang paling hebat. Tidak ada yang namanya kerjasama di sini. Yang ada hanyalah saling memanfaatkan satu sama lain demi meraih kemenangan pribadi. Hal itulah yang menjadi keunikan dari anime ini, membuat Blue Lock berbeda dari anime sepak bola yang lain. Fight dari Battle Royale-nya benar-benar ditekankan di sini. Persaingan antara tiap karakternya itu benar-benar mantap lah. Karakter. Ya, karakter di anime ini banyak banget. Meskipun motifnya berbeda-beda, namun tujuan mereka itu sama, yaitu menjadi pemain terbaik. Mereka semua memiliki bakat dan keahliannya masing-masing. Contohnya Isagi dengan bakatnya memprediksi gerak-gerik semua pemain yang ada di lapangan. Bachira dengan keahliannya dalam mendribble bola, Chigiri dengan kecepatan larinya yang sangat cepat, dan masih banyak lagi. Perkembangan dari tiap karakternya dibuat dengan menarik. Gua ambil contoh lagi Isagi Yoichi, sang main karakter dari anime ini, yang pada awalnya tidak menyadari keahliannya dalam mengontrol semua yang ada di lapangan. Setelah ikut serta dalam pelatihan di Blue Lock, akhirnya Isagi pun menyadari bakat terpendam yang dimilikinya.
Namun hal tersebut justru tidak serta-merta membuat Isagi menjadi karakter yang kelewat OP. Masih ada banyak karakter yang memiliki skill serta stamina yang lebih baik. Sementara Isagi hanyalah pemain biasa yang memiliki skill dan stamina pas-pasan. Akibatnya Isagi pun kesulitan dalam bersaing dengan para pemain yang sudah memiliki bakatnya sedari lahir. Demi melampaui kemampuan dari para jenius ini, dia pun berjuang mati-matian dan pada akhirnya dia menemukan teknik dan cara bermainnya sendiri, yaitu dengan menggunakan indera penglihatan dan kemampuan berpikirnya. Dengan menganalisis semua yang ada di lapangan, Isagi pun mampu memprediksi gerakan dari lawannya dan mampu memperhitungkan lokasi yang sempurna untuk melakukan shooting. Gak cuma Isagi, perkembangan dari karakter lain juga ikut diperlihatkan. Tak ambil contoh lagi Shireo. Dia itu adalah pemain yang serba bisa. Statistik kecepatan, stamina, dan kekuatannya itu semua di atas rata-rata. Namun dia tidak memiliki teknik yang membuat dirinya itu spesial. Oleh karena itu, dia pun menciptakan gaya permainan sendiri, yaitu dengan maksudnya mengcopy teknik milik orang lain. Ya, walaupun teknik tiruannya itu tidak sebanding dengan yang asli, alias versi lemahnya. Masih banyak lagi karakter development yang menarik buat diikutin, dan tentunya kalau dibahas satu persatu bakal memakan banyak waktu. Jadi mari lanjut ke poin berikutnya. Poin ketiga adalah grafik. Anime dan manganya sendiri sering banget menampilkan efek-efek berlebihan, seperti munculin aura warna-warni tiap karakternya, atau bahkan muncul sosok monster buat gambarin perasaan dari karakternya. Menurut gue ya keren, tapi bagi sebagian orang mungkin bakal menganggapnya lebay. Apakah normal pas main sepak bola, para pemainnya malah masang ekspresi kayak mau ngebunuh orang? Tapi itu semua kembali lagi ke opininya masing-masing. Untuk grafik animenya juga sering menampilkan karakter yang berupa CGI atau 3D, yang menurutku nggak begitu buruk. Karena pandangan gue itu selalu terfokus sama efek-efek yang muncul di layar, yang membuat gue terpukau. Ya entah kenapa ya, gue itu merasakan ketegangan yang dirasakan oleh karakternya. Gue juga dibuat deg-degan dengan apa yang terjadi selanjutnya. Apakah berhasil mencetak gol, atau bahkan malah ada musuh yang merebut bolanya. Karena fokus ke efek dan ketegangannya itu, jadi tanpa sadar gue malah menikmati animenya. So, itu tadi adalah alasan kenapa lu mesti nonton Blue Lock. Kalau sekiranya kalian suka sama video review dan pembahasan anime dari channel ini, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, supaya semakin banyak yang nonton dan itu akan memberikan gue semangat untuk membuat video lagi. Maaf bila ada kesalahan pada video kali ini, dan sampai jumpa di lain waktu. Bye!